Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 17 Oktober, satu-satunya sumber pertolongan. Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bukan hanya hamba-hamba, utusan-utusan, dan nabi-nabi yang telah engkau tolak, tetapi juga yang kudus Israel penebusmu. Jikalau engkau dibinasakan, itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang dunia yang mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah. Penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwa Yesus yang memaksa keluar dari bibirnya tangis kepahitan. Ia melihat catatan dosa tergambar dalam penderitaan, air mata, dan darah manusia. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terhingga bagi manusia yang menderita dan sengsara di dunia ini. Ia rindu untuk membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan mereka. Tetapi tangannya sendiri pun tidak dapat membalikan gelombang penderitaan manusia itu. Karena hanya sedikit yang akan mencari satu-satunya sumber pertolongan itu. Ia rela menyerahkan jiwanya kepada maut untuk membawa keselamatan ke dalam jangkauan mereka. Tetapi hanya sedikit yang akan datang kepadanya untuk memperoleh hidup itu. Maharaja surga mencucurkan air mata. Anak Allah yang tak terbatas itu menderita di dalam jiwa, tertunduk dalam kesedihan yang amat sangat. Pemandangan itu memenuhi surga dengan kekaguman. Pemandangan itu menyatakan kepada kita kedalaman luar biasa dosa itu. Itu menunjukkan betapa beratnya tugas itu, baik kepada kuasa yang tak terbatas sekalipun untuk menyelamatkan orang jahat dari akibat-akibat pelanggaran hukum Allah. Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia, melihat dunia ini terlibat dalam penipuan yang sama dengan yang menyebabkan kehancuran Yerusalem. Dosa besar orang Yahudi ialah penolakannya akan Kristus. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada hukum Allah, dasar pemerintahnya di surga maupun di dunia ini. Ajaran-ajaran Tuhan akan direndahkan, dihinakan, dan ditiadakan. Berjuta-juta orang yang berada di dalam tawanan dosa, budak Satan, ditentukan untuk menderita kematian yang kedua, akan menolak mendengarkan perkataan kebenaran pada hari pembalasan mereka. Kebutaan yang mengerikan, kegilaan yang aneh. 2 hari sebelum Paskah, pada waktu Kristus untuk terakhir kalinya meninggalkan bait suci, setelah mencela kemunafikan pemimpin-pemimpin Yahudi, ia sekali lagi bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Dan duduklah ia bersama mereka di kaki bukit berumput yang menghadap ke kota Yerusalem. Sekali lagi ia memandangi tembok-temboknya, menara-menaranya, dan istana-istananya. Sekali lagi ia menatap bait suci dalam kemegahannya yang memesona. Sebuah mahkota keindahan memahkotai bukit yang suci itu. Doa kita hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersyukur akan segala panggilan pelayanan Engkau dalam hidup kami. Amin.